Apakah Anda tahu bahwa yang paling mahal dalam hidup sebenarnya adalah kebebasan? Kebebasan. Tetapi dalam banyak kesempatan, kita seringkali hidup seperti merasa tidak bebas. Ada banyak aturan, dogma-dogma, ataupun situasi-situasi yang membuat kita merasa tidak bebas. Benarkah pernah merasa seperti itu? Atau pernahkah kita merasa nggak enak ketika mau melakukan sesuatu ataupun mau membuat keputusan? Itu tandanya berarti bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita terikat. Ada sebuah cerita dari Rumi sebetulnya. Saya coba bacakan ceritanya. Kalau aku bertingkah laku sesuai kehendak orang-orang, aku akan kehilangan kebebasanku. Kalau aku bertingkah laku seperti atau menuruti kehendak orang lain, apakah itu mengurangi kebebasanku? Ada seorang ilmuwan mengunjungi sebuah rumah sakit. Oke. Aku ingin berkeliling melihat kondisi rumah sakit ini. Dan kemudian dia mengetok setiap pintu di rumah sakit. Rumah sakit itu adalah rumah sakit jiwa sebetulnya. Tapi begitu sang ilmuwan masuk ke dalam rumah sakit tersebut, banyak orang-orang yang kemudian tertawa, bahagia, melepaskan ekspresi dan segala macamnya. Sang ilmuwan itu bingung. Kebebasan macam apa ini? Sementara tangan kalian ini diikat, tapi kalian masih bisa tertawa. Lalu, sang pesakitan itu menjawab, memang kondisi tangan dan kaki kami terikat. Tapi, dia bilang apa? Tangan dan kakiku memang terikat, tapi hatiku tidak. Ketika hatiku bebas, apa yang bisa mereka perbuat? Apa yang bisa engkau lakukan? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah perumpamaan saja bahwa ada orang-orang yang secara fisik dia seperti terlihat bebas, tapi sebenarnya dia tidak bebas. Padahal seharusnya hati kita, pikiran kita itu bebas. Saya kasih contoh misalnya. Orang yang masih lajang, dia akan merasakan kebebasan dalam hidupnya. Mau melakukan apa saja, itu terserah dia. Tapi begitu dia menikah, maka dia akan terikat. Kenapa? Karena kebebasannya dibatasi oleh orang lain. Apakah ini satu apakah ini semacam keburukan? Belum tentu. Tergantung bagaimana menyikapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia belum bekerja, dia merasa bebas. Orang-orang merasa terserah mau melakukan apa saja. Tapi begitu dia masuk ke sebuah tempat usaha atau perusahaan, maka kebebasannya kemudian mulai terbatasi. Kenapa? Karena dia diikat oleh aturan, ya kan? Aturan di tempat dia bekerja. Apakah itu menghalangi kebebasannya sebagai manusia? Belum tentu. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kita tinggal di negara ini, kita tinggal di rumah ini, kita tinggal di kampung ini. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena ada aturan, ada aktivitas, ada norma-norma yang mengikat kita. Apakah itu mengurangi kebebasanku hidup? Belum tentu. Nanti kita akan lihat. Nah, cerita tadi sebetulnya mengandaikan bahwa banyak orang-orang yang merasa terikat kebebasannya, merasa cenderung diborgol kebebasannya. Padahal manusia mempunyai 3 layer kesadaran. Pertama ada body atau badan, kedua ada pikiran atau jiwa, ketiga ada hati. Sebenarnya di manakah letak kebebasan itu sendiri? Nah, Maulana Rumi di sini mencontohkan bahwa kita bisa meraih kebebasan yang sebenarnya, mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari segi kebahagiaan, kebebasan hati dan jiwa lebih penting dibanding sekedar kebebasan fisik. Saya kan suka ngajar anak-anak. Anak-anak itu sangat suka disuruh, suka melaksanakan tugas-tugas orang tua, suka melaksanakan tugas-tugas sekolah. Tugas-tugas ini kan sebetulnya seperti mengurangi kebebasannya. Tapi kebebasan yang seperti apa? Memang kita nggak bisa hidup dengan sebebas-bebasnya. Tapi kalau kita mengerti esensi kebebasan, bahwa sebenarnya kebebasan itu letaknya dalam hati kita. Kita melaksanakan satu pekerjaan,
Kalau dasarnya bukan kebebasan, maka itu menjadi beban. Tapi kalau dasarnya kebebasan, maka bebas memilih melakukan sesuatu. Asal kita tanggung jawab dengan konsekuensinya. Banyak dari kita sebenarnya tidak bisa menerima konsekuensi daripada sebuah kebebasan yang dia inginkan. Padahal konsekuensi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarin gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kebebasan kita sebagai manusia bukan tergantung pada fisik kita, tetapi tergantung pada jiwa kita sendiri. Kamu boleh memilih untuk bahagia. Anda boleh memilih untuk hidup bahagia. Anda boleh memilih untuk hidup menderita juga. Itu terserah. Yang penting kita mau tanggung jawab. Itu yang harus kita pahami sama-sama ya. Sekarang ada pertanyaan begini. Apakah Anda sudah merasa hidup Anda bebas? Coba renungkan. Setiap pagi kita pergi ke kantor, ke tempat kerja. Setiap pagi kita pergi ke sekolah. Setiap pagi kita pergi ke atau melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau dasarnya adalah kebebasan, maka itu menjadi menarik dan menjadi indah, menjadi senang, menjadi antusias. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mengatur batin kita. Tapi kalau kita melakukan semuanya dengan terpaksa, itu jadi penderitaan. Terpaksa sekolah, terpaksa kerja, terpaksa menghidupi keluarga, terpaksa menghidupi orang tua, terpaksa berbuat baik bahkan. Kalau dasarnya adalah keterpaksaan, itu jadi penderitaan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kebebasan yang kita punya? Ya, salah satunya adalah lakukan itu dengan sadar dan landaskan perbuatan kita pada tujuan yang mau kita capai. Kalau tujuan yang mau kita capai itu mulia, tujuan yang mau kita capai itu membawa kita lebih berkembang, lebih bahagia, sudah pasti kita dengan rela, dengan ikhlas, dengan bebas melakukannya. Tapi kalau tidak searah dengan tujuan hidup kita, maka jangan harap kita bisa menjalani hari-hari dengan bahagia.